Hai Lovers, baik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini saya mau menjelaskan flooring atau lantai yang paling tepat dan paling bagus untuk bengkel itu seperti apa sih. Nah, karena kan gini loh, Dokter Mobil kan membuka beberapa cabang dan problemnya itu selalu pasti di ketika udah selesai mekanik kerja, kotornya itu pasti nempel, belepotan kemana-mana, dan akhirnya ujung-ujungnya setiap tahun itu kita harus flooring ulang supaya dia bisa kelihatan bersih. Nah, dulu saya coba beberapa hal kayak misalkan ada cat untuk beton, ya kan, kemudian kita ada campuran untuk di semen supaya berwarna, dan itu nggak ada satupun yang bisa bersih bagus gitu loh. Nah, karena kan balik lagi ya, namanya kita berdagang kan harus cost efektif kan begitu kan. Jadi ini saya baru ketemu dengan yang bener-bener bisa dan ngerti bikin epoxy flooring, dan mereka tuh bener-bener bikinnya bener-bener bagus sampai bisa bikin logo dan segala macam, dan memang ini sudah tersertifikasi gitu loh. Di sebelah saya ada namanya Koroy. Nah, Koroy ini memang orang yang membuat epoxy flooring ini dari pabriknya langsung, sehingga dia bener-bener bisa menjelaskan ke kita proses dibuat epoxy itu seperti apa, epoxy abal-abal itu seperti apa, dan kelebihannya itu apa sih. Nah, Koh, bisa diceritain nggak Koh, bikin epoxy flooring yang bener itu seperti apa sih caranya? Jadi begini, epoxy itu adalah lapisan lantai beton. Untuk fungsi utamanya adalah untuk melindungi lapisan lantai pertama. Kedua, dengan epoxy, dengan cost efisiensi yang sangat bisa didapat sama owner atau pengusaha seperti Kolonglong, untuk kebersihan dan maintenance-nya, perawatan dari Kolonglong bilang, apalagi untuk bengkel ya gue ya. Setiap ada pekerjaan mobil, oli banyak berceceran. Saya kasih gambaran, kalau memakai keramik atau memakai lantai beton biasa, oli yang jatuh itu akan meresap di beton. Efeknya apa? Lama-kelamaan pasti beton di lantai bengkel akan ngecap hitam. Yes, dan akan kelihatan kotor dan jelek, tidak ada kesan higienis dan mewah ya gue ya. Nah, sebenarnya ini makanya manfaatnya epoxy, memberikan suatu lantai, lapisan lantai yang bagus, kita bisa bentuk seperti apapun keinginan dari pemilik. Yang kedua, kebersihan dan higienis pasti. Karena apa? Lapisan epoxy ini sangat kuat untuk material seperti oli, ecit, dan lain-lain, sehingga tidak akan menyebabkan ngeflek yang lama-kelamaan akan membuat tampilan bengkel atau lantai kita seperti kumuh sekali. Ini cara membersihkannya kalau udah terlapisi seperti ini gue ya, seperti yang depan di Koko, cukup dengan siram air setiap hari, pel karet sudah clean and clear, gitu aja gue. Jadi intinya epoxy sangat berguna sebetulnya, dan memang belum banyak orang Indonesia yang tahu untuk saat ini. Sedangkan di luar negeri sudah pakai semua, apalagi khususnya bengkel mobil ya gue ya. Betul. Jadi dulu memang saya tuh problemnya adalah bukannya saya nggak coba epoxy, saya coba cuman kena beberapa kali epoxy abal-abal. Makanya saya cukup frustrasi juga gitu loh, karena harganya sih nggak murah gitu loh ya kan, walaupun yang abal-abal gitu loh. Nah, kalau misalkan harganya nggak murah tapi bagus, no problem gitu loh. Masalahnya udah harganya nggak murah terus abal-abal lagi, itu yang bikin jengkel. Iya, makanya jengkel banget ya. Nah, jadi gini, epoxy banyak aplikator yang mereka skill tidak memadai. Terus mereka hanya mementingkan suatu margin profit, tidak memikirkan user. Kembali sebelum saya bahas kelanjutannya, epoxy ini karakter materialnya macam-macam kok. Kayak yang saya gunakan di bengkel Koko ini adalah epoxy yang self leveling. Epoxy ada 3 tipe: epoxy coating, PU coating, atau polyurethane coating. Yang ketiga ini adalah polyurethane concrete. Nah, untuk bengkel dan usaha-usaha home industry dan rumah kebanyakan pakai epoxy coating. Kesatu, karena apa? Tampilannya akan cantik. Kedua, higienis. Maintenance sangat mudah. Berapa lama maintenance-nya? Nah, ini kelebihannya kok. Karena aku bilang kan efisiensi kan. Semua pengusaha pasti pengen efisiensi. Gak ada cerita yang mau boros tiap tahun maintenance ya gue ya. Oh, lantaiku kok jebol. Ini maintenance-nya kalau misalkan selama tidak pecah 2 tahun sekali, paling nggak cukup poles pulang. Seperti halnya dengan coating mobil itu. Inilah yang benar. Kalau yang abal-abal, ada 2 yang bisa saya jelaskan. Bahan materialnya yang abal-abal, yes. Contoh, aplikator, suatu kontraktor aplikator, mereka mementingkan suatu keuntungan margin. Mereka membeli bahan material epoxy yang murah. Material epoxy yang murah otomatis tidak akan sebagus dengan yang mahal. Ada harga, ada kualitas ya Bu ya. Kalau dari segi yang kedua abal-abal adalah aplikatornya. Kenapa saya bilang aplikatornya? Memasang epoxy lantai, epoxy flooring ini tidak semudah yang orang bayangkan kok. Kelihatannya gampang ya, kayak lantai dicat beton ya gue ya. No, tidak seperti itu. Karena apa? Epoxy adalah suatu cairan chemical di mana ada formulasinya. Ada tahapan-tahapan pengerjaannya. Kayak saya mengerjakan tempat Koko ini, kenapa agak lama? Kalau yang abal-abal pasti 2-3 hari jadi kok. Karena apa? Mereka langsung primer, gelar, selesai. Dan kalau kita tidak, kita perhatikan betul. Khusus di tempatnya Koko ini kan awalnya paving ya gue ya? Iya, betul. Awalnya paving, saya rombak, jadi saya beton ulang. Kenapa kok harus beton? Epoxy tidak akan bisa menempel pada paving. Dan karakter paving itu pasti akan bergerak kok. Pecah, malah akan membuat
bumerang, cost maintenance-nya lebih banyak. Itu tahapan yang perlu diketahui untuk aplikator yang mengerti. Di luar pasti banyak kok aplikator yang berkualitas, cuman banyakan yang tidak berkualitas, yang tidak mengikuti SOP prosedur pemasangan. Yang abal-abal ya karena itu, karena orang-orang sudah harganya nggak murah gue ya. Pokoknya waktu masang yang di salah satu order deh gue ya, mahal, jadinya jelek, nggak mulus cantik seperti ini gue ya, berbindil-bindil, kayak pecah, retak-retak. Itu karena komposisi materialnya saya lihat tidak sesuai. Kedua, cara pengaplikasinya juga salah. Cara pengaplikasian epoksi yang benar adalah pertama kita harus, kalau lantai sudah beton, kita grinding dulu. Grinding itu mengasari lantai beton, permukaan beton untuk landasan dari epoksi. Setelah grinding, kita baru bisa mulai tahap cutting atau lanjut ke primer, atau yang kita bahas adalah scratch coating. Scratch coating ini adalah lapisan dasar supaya apa? Untuk landasan, untuk body coat dan lapisan finishing. Nah, materialnya banyak. Lapisan primer sendiri kok, lapisan body coat sendiri. Setelah primer, body coat, baru finishing. Itu nanti akan tercipta seperti minyak koko ini, bagus dan kuat. Oke, thank you loh kok ya. Iya. Nah, kenapa kok saya bikin video kali ini? Karena kalau Anda ke mall-mall yang bagus, Anda ke pabrik-pabrik yang kelas udah ISO internasional, memang mereka tetap pakai epoxy flooring. Saya itu sempat kesel karena memang dulu saya pernah bayar untuk epoxy dan hasilnya tidak sesuai gitu. Nah, makanya maksud saya bikin video ini tuh untuk bagi auto lovers yang kepengen punya garasi rumahnya itu benar-benar kinclong, bersih seperti bengkel internasional, dan dari teman-teman yang mau buka bengkel itu mau bikin begini juga, itu biar jangan sampai ketipu. Karena ya saya tahu pedesnya sakitnya tuh di sini gitu loh. Udah ngerjainnya mahal ya kan, ngerjainnya 2-3 hari lamanya ya kan, bengkel kan harus tutup, nggak mungkin buka dong ya kan waktu ngerjain. Nah begitu itu tiba-tiba hasilnya seminggu doang kinclong gitu loh. Nah abis itu udah deh mulai ngelupas, pecah-pecah, terus orangnya dihubungin udah nggak bisa. Udahlah, saya udah pernah ngerasain itu, makanya saya nggak mau teman-teman di sana ngerasain itu juga. Nah makanya saya cukup happy banget dengan hasilnya ini, dan yang ini sih dari modelnya aja kita udah tahu loh bahwa ini bener-bener epoxy yang standar internasional, bukan yang abal-abal gitu loh. Muatan dan muatan anti-space, ini kunyit ya mas ya? Iya. Bukan pewarna abal-abal ya? Kunyit pasti pekat dan akan nge-black stainnya. Kalau tanpa UV coating pasti bekas. Oke, kopi mas, kopi tuang. Diamkan dulu. Oke. Ini bapaknya kita tunggu. Ini pada buktikan kalau tanpa UV coating mungkin pewarna dari kuning ini yang susah sekali untuk bilang. Bahkan dari itu akan bisa kuning ya. Kalau merasakan ya. Ini di lantai sudah menit. Sekarang saya lap tanpa pakai sabun dan pakai apa? Ya. Kopi ya, kopi sepatnya ya, hitam, satu ya, black. Dan masih saya akan buktikan kelebihan dari UVL coating anti scratch atau anti baret. Ini gunting mas ya? Iya. Masih ya, tajam nggak? Coba ya. Tajam dari pisau. Ya, tajam ya. Ini bukan abal-abal ya. Oke. Ya, saya bang. Posisi ini, ya. Oke.
dibandingkan dengan contoh ini pasti garisnya sudah jelas. Ya, kita satukan ya. Nah. Oke. Kalau tanpa pelindung ini bolong, mobil. Oke. Nah, oke. Yang tidak pakai video coding. Kelihatan jelas ya. Ini yang belum kita kasih video coding. Jelas. Jelas. Saya jatuhkan. Ini yang video coding anti scratch. Oke. Ini yang tidak ya. Dia tahu perbandingannya. Apa ya? Baret. Ya. Kelihatan ya? Ini yang tanpa dibuka.